Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat ya. Kita kurang lebih kemarin apa ya, 1 minggu ya untuk menyelesaikan bukti karya. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah ya, dan ada juga yang belum. Jadi yang terakhir kayaknya Kak Dwi Kristiana ini belum sempat saya lihat ya, karena ya tadi habis maghrib langsung buka laptop untuk mempersiapkan sekarang ini. Oke, apakah terlihat Kak? Terlihat apa tidak? Ya, sudah terlihat, Kak. Munculnya sudah. Ya, udah muncul refleksi bukti karya. Oke. Pada pertemuan malam ini ya, ini sepertinya apa ya, tatap maya yang terakhir ya, diharapkan ya semua bisa mengikuti begitu. Jadi karena di akhir sesi ada ya informasi-informasi terkait tentang peserta, tentang kakak-kakak semua. Oke, di sini kita merefleksi bukti karya ya, PKG PJOK. Jadi merefleksi apa saja yang sudah didapat selama ini ya, apa ya, yang berujung di bukti karya. Di sini ada salam bahagia tadi sudah disampaikan ya. Terus di sini ada kesepakatan bersama seperti biasa. Kesepakatannya menyalakan kamera. Nah, ini di hari terakhir ya, di hari terakhir tetap maya diusahakan semua menyalakan kamera. Supaya ya apa ya sebagai kesan-kesan di tatap maya terakhir. Terus yang berikutnya ada mematikan mikrofon. Nah, mikrofon. Kalaupun ada yang bertanya, nanti silakan mengangkat tangan dan menghidupkan mikrofonnya. Terus hadir seutuhnya ya, diusahakan hadir dari awal sampai akhir. Nah, yang berikutnya ada menghargai waktu bersama. Karena ya waktu sangatlah sangat penting gitu. Terus yang berikutnya memaksimalkan fitur chat. Nah, apabila ada yang ditanyakan nanti ketika berdiskusi, ketika ada yang mau ditanyakan ya bisa memaksimalkan fitur chat. Nah, kalaupun tidak memakai fitur chat bisa menggunakan raise hand, mengangkat tangan ya. Ada yang ditanyakan atau ada yang didiskusikan atau mau apa saja lah pokoknya. Bisa memaksimalkan chat dan raise hand, mengangkat tangan. Terus yang berikutnya gangguan teknis adalah hal wajar. Nah, ini ya terkait dengan mungkin ya jaringan ya, nah, itu hal yang wajar. Ya, diharapkan kakak semua mencari jaringan yang baik, yang bagus, gitu, supaya tidak terpental. Oke, di sini ada doa bersama. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Persilakan. Persilakan siapa untuk bisa memimpin doa bersama ya, supaya diberi ya, mudahan ya ilmu yang bermanfaat ya.
minimal ya bermanfaat pada diri kita sendiri. Oke, siapa? Dipersilahkan. Ya, dipersilahkan. Ya, izin ya Kak ya. Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, marilah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan di malam ini dicatat sebagai amal ibadah kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita jalani selama ini kurang lebih 3 bulan ya, 3 bulan kurang dikit, kurang beberapa hari lagi kita akan selesai. Semoga apa yang kita jalankan, yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat ya, terutama kepada diri kita sendiri, bisa diterapkan di peserta didik di sekolahnya masing-masing. Oke. Kembali lagi di sini kita nanti hanya 1 JP Kak ya. Di sini kita merefleksi apa yang sudah kita jalani selama ini ya. Kita tadi mulai jam 19.25. Nanti kita akan berakhir di, kalau 45 menit itu kira-kira berakhir di jam berapa ya Kak ya? Kalau sampai jam 20 berarti kita masih punya 30 menit. Berarti tambah 15 berarti 20, 15 ya 20 lah ya Kak ya. Jadi kita akan berakhir. Oke, di sini tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama yaitu merefleksikan bukti karya yang sudah dibuat. Yang berikutnya memahami penugasan bukti karya. Nah, di sini nanti ya kakak-kakak semua diminta untuk bercerita, ya, untuk merefleksikan bukti karya yang sudah dibuat, ya satu persatu ya. Saya lihat dari kemarin ada beberapa yang sudah mengirimkan tugasnya di tugas bukti karya. Nanti diharapkan bisa bercerita, merefleksikan, dan yang lain bisa memberi tanggapan ya ataupun apa ya, umpan balik yang baik. Oke, nanti ya satu-satu lah bergantian. Oke, di sini mari bersama-sama kita tenangkan hati dan pikiran kita, ya. Arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Di sini mari sama-sama kita mengatur napas kita ya, bisa menarik napas dalam-dalam, ya, ditahan, setelah itu dihembuskan perlahan-lahan. Tarik lagi, pelan, ditahan ya. Setelah itu arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Oke. Agenda kita sesi ini, yang pertama yaitu ada pendahuluan, kesiapan belajar. Di sini ada kesiapan belajar kakak-kakak semua. Ya. Yang berikutnya ada menyampaikan tujuan, dan berikutnya ada komitmen belajar. Di sini saya akan menanyakan, ya bisa nanti dituliskan di kolom chat ya, kesiapan belajar. Ya, kesiapan belajar kakak-kakak kira-kira sampai level berapa? 1 sampai 10. Gitu. Oke, silakan untuk dituliskan. Ya, kesiapan belajar untuk malam ini mungkin bisa dituliskan di kolom chatnya. Persilahkan.
Oke, dipersilakan kakak untuk menuliskan ya, menuliskan kesiapan belajarnya itu 1 sampai 10 kira-kira berapa? Tidak ada? Iya, kok nggak enak. Nah, di sini ada Agus Wanto 7, 8, Kak Agus Wanto 7 dan Dwi Batra 8. Ya, sangat bervariasi ya, karena mungkin ada yang sudah siap, sudah mantap gitu ya untuk mengikuti kegiatan pada malam ini. Ada juga yang mungkin masih sibuk menyempatkan waktu untuk belajar bersama. Oke, yang nomor 2 ada refleksi awal, nanti kurang lebih 10 menit. Ketiga berbagi refleksi ya 20 menit, dan 4 ada dialog, diskusi dan tanya jawab. Nah, dan ketiga ada penutup. Di sini ada kita ke pendahuluan. Pendahuluan. Nah, tadi ya. Lupa saya taruh mana. Sudah terlihat, Kak? Nah, kita mengulas kembali ya tentang bukti karya. Tentang bukti karya, unggah draft bukti karya. Di sini ya, kakak-kakak semua selama menjalani PKB PJOK ini ya sudah, saya yakin sudah banyak sekali mendapatkan apa ya yang sudah didapat gitu ya, dan kita berujung di bukti karya. Nah, bukti karya ini yaitu bukti karya merupakan salah satu ya fitur pada platform Merdeka Mengajar PMM yang berfungsi sebagai wadah. Nah, sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Jadi kenapa kok di PMM? Karena di PMM adalah apa ya? Seperti perpustakaan ya untuk saat ini ya. Jadi semua yang kita cari pasti ada di sana. Nah, sebagai bahan referensi. Jadi praktik baiknya yaitu berbagi bukti karya di PMM. Sebagai bagian dari kurikulum ya, program pengembangan kompetensi guru ya yang kita jalani saat ini ya, diharapkan peserta kakak-kakak semua diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya.
yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Nah, walaupun tidak berkontribusi terhadap bobot penilaian, ya, seluruh peserta PKG PJOK wajib membuat dan mengumpulkan bukti karya. Nah, kemarin sudah disinggung ya, sudah disampaikan juga bahwasanya bukti karya ini menjadi ya salah satu prasyarat kelulusan dalam PKG PJOK ini. Yang akan divalidasi oleh fasilitator ya, bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinal ya, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jadi harus ya emang real nyata kegiatan kakak ya, kakak semua apa yang kakak jalankan itu real kakak, jangan ya saya sampaikan lagi, jangan kalau membuat video ya jangan video orang lain ditampilkan gitu ya, jadi video kakak sendiri. Di sini ya nanti fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan ya, oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Nah, jika ya bukti karya dinyatakan belum sesuai ya, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMI. Nah, mungkin saya sampaikan kemarin ya kepada beberapa peserta, seperti diantaranya siapa? Kak Rohayati ya, Kak Ferry, di sini ada nggak Kak Ferry ya? Ada beberapa yang perlu diperbaiki ya, seperti ya kemarin salah mengupload begitu. Jadi lembar pernyataannya diisi dengan bukti karyanya. Jadi maka diperbaiki. Ya. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Ketika ada balasan belum sesuai, maka semua untuk memperbaikinya. Nah, jadi meminta kepada saya untuk memvalidasi, ya, memvalidasi. Ketika sudah divalidasi, maka kakak semua bisa mengupload ulang. Jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggah ke PMM. Nah, kembali lagi disampaikan ya, di sini bukti karya kakak semua itu secara otomatis akan terbit ke PMM begitu, tanpa kakak semua mengunggah. Berbeda dengan waktu saya kemarin ketika saya menjadi peserta, saya dan teman-teman semua itu secara manual mengupload di PMM. Tapi untuk kali ini tidak ya, peserta tidak mengupload di PMM karena secara otomatis bukti karya kakak semua terbit sendiri, terbit otomatis ke PMM. Peserta didik yang terlibat dalam dokumen publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumen bukti karya yang diunggah tidak terdampak negatif terdapat kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Di antaranya apa saja? Ya ini, memberikan informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar. Nah, semua kan pasti sudah mengupload ya, kemarin sudah melaksanakan mendownload lembar pernyataan, mungkin dari guru-guru lain tahu, kepala sekolah pun tahu ya, untuk kebijakan menandatangani, mensetujui apa yang akan kakak buat. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Oke, silakan Kak Kristiana. Izin bertanya Kak, tadi tempat Kak Ferry sama Kak Dede itu yang nggak sesuai gimana ya Kak? Di tempat Kak Rohayati kemarin itu kan di situ ada lembar apa ya, unggah lembar pernyataan apa ya, kalau nggak salah ya, karena saya kurang paham sih kalau LMS peserta itu. Iya Kak, di situ ada lembar pernyataan yang 11 itu apa tentang bukti karya ada kok Kak Nah Dwi itu, di situ. jadi Tinggal kemarin upload masih ada. mm, Kak, Saya kemarin itu kekunci, makanya bingung pas dilihat nggak ada itunya, sudah ditinjau oleh fasilitator. Jadi saya nggak lupa mau masukin itu kemarin tuh yang 1 lembar itu. jadi lembar pernyataan itu sendiri kayak ada tempatnya untuk mengupload lembar pernyataan atau persetujuan. Kalau Kak Rohayati kemarin terbalik, ya nggak terbalik ya. Jadi lembar pernyataannya itu tidak dilampirkan, langsung ke Iya, bukti langsung ke karyanya. Jadi bukti karyanya. apa ya, tidak memenuhi syarat begitu, karena syarat utama diantaranya yaitu tadi pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh peserta dan kepala sekolah. Oh jadi kalau digabungin itu nggak apa-apa toh Kak? Yang atas itu bagian atas itu apa modul ajar, terus bagian bawah itu baru lembar pernyataan kayak gitu nggak apa-apa ya Kak ya? Yang penting kan dicantumin toh. Kalau begitu sih saya belum menemui ya yang seperti itu gitu. Kalau yang di fasil lain juga belum menemui. Tapi kebanyakan itu tersendiri ya. Kalau Iya, bisa memang. tersendiri lah. Karena kan di situ Memang ya itu ada sendiri ada ruang sendiri gitu untuk mengupload. Iya, iya. Ya Kak, makasih ya Kak. Oke. Nah, terus kesalahan di Kak Ferry kemarin itu dia mengambil, kan di situ ada 3 kategori. Kalau nggak salah yang pertama apa itu ya? Praktik baik. Ya, praktik baik, praktik Video pembelajaran apa ya? Terus satunya RPP atau modul. Nah itu si Kak Ferry itu memasukkan kalau nggak salah video, memilih video begitu. Mungkin praktek mengajar ya. Di situ dia deskripsinya video ya. Nah, sedangkan ketika membuka bukti karyanya di situ tidak dilampirkan videonya, tidak dilampirkan link videonya. Maka ya itu tadi ya, kemarin tak suruh konsultasi dengan Kak Dwi Bahtera, sudah apa belum? Kurang paham saya. Maksudnya jangan sampai salah memilih begitu. Sudah kalau memang modul ajar, ya modul ajar. Kalau praktik baik, ya praktik baik. Kalau praktik pembelajaran, ya pembelajaran gitu. Jangan sampai nanti ngambilnya praktik pembelajaran, nah, di bukti karyanya hanya modul ajar, gitu kan ya, nggak apa sih namanya, nggak nyambung begitu. Tapi sekarang udah beres Kak ya? Kalau Kak Ferry tadi belum mengupload, ya belum menghubungi lagi, karena Saya di situ semalam masih sudah minta pandu semalam itu untuk proses mudahnya itu udah dipandu sih semalam, tinggal penulisan. Gimana? Kurang jelas suaranya. Iya, semalam itu udah dipandu untuk penguploadannya itu, tinggal penulisan deskripsinya itu sama apa tujuannya yang tinggal tak suruh nyari sendiri, kan tak sesuaikan sama modul itu. Nah itu belum, ini juga ini nggak ada kemana ya. Oke, kita sampai ke refleksi bersama ya. Nanti diharapkan satu persatu kita bercerita ya, merefleksikan apa saja yang mungkin ada apa ya, yang menjadi hambatan atau hal-hal lain ya dalam
bukti karya. Gitu. Jadi yang lain bisa yang menanggapi, bisa memberi umpan balik yang positif. Oke, dipersilakan siapa dulu? Putar aja Kak. Putar nggak bisa kayaknya ini. Oke, siapalah nanti bergantian. Oke, siapa? Ayo mungkin diawali Kak siapa ya? Mungkin Kak Rohyati atau Kak Aguswanto, silakan. Ayo siapa aja lah pokoknya. Masa nggak ada belas? Oke, dipersilakan siapa? Oke, dipersilakan Kak. Siapa itu? Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin ya Kak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan guru PJOK yang hebat. Di sini saya akan merefleksi bukti karya yang saya upload kemarin. Kemarin saya memilih yaitu praktik pembelajaran, di mana saya mengambil praktik pembelajaran SEM atau pertandingan ya Kak ya. Pertandingan tradisional, yaitu pertandingan tarik tambang tempat saya Kak. Tarik tambang. Iya, tarik tambang. Yang diikuti oleh seluruh tingkatan yang ada di SMP, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan untuk pesertanya itu saya ambil campuran, jadi tidak membedakan gender, yaitu bisa kolaborasi, yaitu antara laki-laki sama perempuan. Jadi setiap timnya terdiri atas 10 orang, yang terdiri atas 5 perempuan dan 5 laki-laki. Di situ terjadilah kolaborasi antara siswa laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi atau saling mengumpulkan Loh, kok hilang? ya sebentar Kak, ini tadi ada iklan. Ya, ada iklan, mohon maaf. Oke. Ya memang tadi kan persiapannya hanya 7, karena kondisi kalau jam segini anak masih belum tidur, mohon maaf Kak. Oke, bisa dilanjut? Ya, bisa. Bisa dilanjut ya. Tadi dari kerjasama tersebut bisa menumbuhkan kekompakan
dan rasa apa namanya ya, rasa yang tidak membedakan gender lah, jadinya tidak khusus apa perempuan, laki-laki, laki-laki. Jadi saya ingin menumbuhkan dalam pertandingan tersebut itu anak bisa apa namanya bermain dengan baik dan bisa bersenang-senang juga selain apa namanya dalam kegiatan tersebut. Nah, di pertandingan pertama itu ketika saya sudah sosialisasi, terus kemudian saya menyampaikan ke kepala sekolah dan dewan guru, itu apa namanya dipersetujui apa yang saya akan laksanakan. Setelah itu saya mengumpulkan anak, terus kemudian untuk berunding, untuk pelaksanaan ditentukan jadwalnya dan saya sudah arahkan dan bisa terjadwal dengan baik acara tersebut dan acara tersebut bisa terlaksana dalam 1 hari selesai karena jumlah kelasnya nggak terlalu banyak, hanya 3 kelas. Jadi kami secara adil mengundi untuk siapa yang main pertama atau yang bertanding pertama, yaitu di pertandingan pertama itu kelas 7 berhadapan sama kelas 8 yang dimenangkan kelas 8. Kemudian selanjutnya di partai final yaitu kelas 8 ketemu kelas 9 yaitu yang dimenangkan oleh kelas 9. Setelah acara selesai, saya sudah mempersiapkan bentuk apresiasi yang berbentuk apa namanya sebuah piagam penghargaan dalam pertandingan tersebut, Kak. Itu refleksi apa namanya pengalaman saya selama pembelajaran praktik dalam tarik tambang tersebut, Kak. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada maksudnya melibatkan komunitas belajar, diantaranya mungkin ada guru apa saja, Kak? Ada yang pertama ada guru apa namanya TIK, saya minta bantuan untuk mengambil sebuah video, terus kemudian ada wali kelas, itu saya libatkan untuk menyupport atau membantu apa namanya kelasnya masing-masing, terus kemudian ada waka kurikulum itu sebagai pemandu kegiatan, terus kemudian ada guru PPKN juga untuk yang membantu untuk penyerahan apa namanya piagam yang saya sediakan, Kak. Jadi tidak hanya saya sendiri, jadi ada guru-guru yang terlibat walaupun tidak semua guru karena di jam itu ada guru yang apa namanya tidak bisa hadir, jadi enggak semua guru bisa mengikuti, tetapi lebih dari 5 yang apa namanya ikut dalam kegiatan. Bahkan sebenarnya kepala sekolah juga ikut andil karena membuka dalam acara tersebut, Kak. Tetapi dalam video yang saya apa namanya tampilkan, videonya itu tidak saya masukkan karena bentuk apa namanya pengambilan video itu tidak sama. Sedang yang pertama itu kalau ada bahwa landscape dan tegak. Jadi kalau yang tegak dijadikan di landscape itu kepotong semua, jadi nggak kelihatan apa namanya ya, nggak sinkron. Jadinya saya yang karena banyak yang landscape karena pengambilan video praktek pembelajaran ya otomatis yang ini saya kalahkan untuk pembukaan apa namanya kepala sekolah, saya tidak masukkan, Kak, karena kalau dimasukkan itu tadi videonya nggak akan apa namanya nggak maksimal karena separuh kepotong, Kak, jadi gitu. Iya, soalnya saya tidak tahu apa namanya, cuman minta tolong sama apa namanya guru TIK tolong di videoin, ternyata videonya yang waktu pembukaan itu apa namanya guru TIK-nya ngambilnya tegak, sedangkan yang lain waktu pas tarik tambang mungkin biar kelihatan semua diambil landscape gitu. Itu apa namanya kendalanya untuk videonya yang kurang sempurna mungkin itu, Kak. Terima kasih.
Oke, terima kasih luar biasa ya bukti karyanya. Semoga bisa menginspirasi bagi rekan-rekan semua ya, sama yang membuka PMM ya. PMM ini ya bukan hanya kita aja memiliki ya, kurang lebih ya se-Indonesia ya, guru se-Indonesia pasti punya PMM. Oke, itu tadi video pembelajaran, mungkin salah satu ya, kita yang lain ya, praktik pembelajaran, terus ada modul ajar dan apa ya, praktik baik. Mungkin ada salah satu saja yang bisa merefleksi ya, entah itu modul ajar ataupun praktik baiknya. Oke, dipersilakan. Siapa? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada, sudah terlihat Pak? Ada ya? Di sini tadi ada pendahuluan dan tujuan pembelajaran peserta merefleksikan ya, tadi sudah ada refleksi awal. Nah, di sini kita refleksi bersama-sama. Refleksi bukti karya diseminasi. Ya. Pertanyaan pemantiknya yaitu apakah ya isi bukti karya kakak-kakak semua sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK. Oke, silakan. Ini bisa dijawab, ya, bisa dituliskan di kolom chat. Persilahkan. Waktunya 1 menit aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi bukti karya kakak semua ya yang sudah dibuat, apakah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK? Oke, dipersilahkan. Atau ada yang mau langsung menjawab? Silakan. Tidak ada? Silakan untuk menjawab. Kalau tidak jawab ya kita akan semakin malam selesai. Oke, silakan Pak Agus. Izin ya Kak ya. Oke, Pertanyaannya, apakah isi bukti karya yang sudah Anda buat sudah menunjukkan pemahaman atau implementasi materi PKG PJOK?
menurut saya pribadi untuk karya saya yang saya bukti karya punya saya maksudnya itu sudah karena melibatkan semua siswa untuk ikut kegiatan tersebut, yaitu dengan dia beraktivitas, terus kemudian tidak membedakan jenis kelamin, terus kemudian anak juga selain melakukan pertandingan, dia juga merasakan kekompakan, kerjasama, sportivitas yang ada di kegiatan tersebut, Kak. Itu refleksi dari bukti karya dari saya. Terima kasih. Jadi di ini ya, tarik tambang ya seperti ya komunitas belajar diterapkan ya, diajak Ya. terus choice ya, ownership-nya peserta didik ya, terus keterhubungannya semua ya, hubungannya bagaimana. Kemarin ada keterhubungannya seperti ya manusia dengan tambangnya atau lingkungannya gitu. Ya. Terus aset-aset yang ada ya bisa diterapkan ya, seperti aset manusia, aset politik ya, aset fisik dan lain-lain bisa diterapkan dalam video pembelajaran tarik tambang. Terus ya kerjasama ya, terus sportivitas, fair play ya, bisa diterapkan juga. Yang berikutnya, apakah isi bukti karya yang sudah kakak semua buat merupakan karya asli atau produk orisinal? Kira-kira bagaimana, Kak? Asli? Ya. Kalau saya sendiri Asli, Kak. asli ya. Mungkin Kak Dwi Kristiana Asli. bisa menanggapi? Iya, Kak, untuk bukti karya ini saya asli, Kak. Karena saya tahu nanti diupload di PMM, apabila terlihat nanti akan terlihat plagiat, Kak. Makanya saya ya sebisa mungkin saya ngerjain sendiri gitu, Kak. Takut kalau nanti plagiat gitu loh jatuhnya. Nah, ini ya. Ya, diusahakan ya harus video sendiri. Takutnya nanti seperti Kak Kristiana tadi sampaikan ya, nanti terbaca di mana? PMM ya, sebagai plagiasi gitu. Jadi meniru karya orang lain. Meniru karya orang lain. Meskipun ya meniru tapi ya nggak harus sama plek begitu loh, nggak sama 100%. Ya variasi sedikit, ada yang ditambahkan atau apa begitu kan, supaya tidak terbaca plagiat. Oke. Oke. Apakah bukti karya yang sudah kakak buat sudah layak jika diupload di PM? Kira-kira gimana? Layak belum? Kalau nggak layak ya ini berarti nggak ternilai. Jadi saya yakin kakak semua ya pasti bisa, pasti ya meskipun sibuk ya bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas kakak sebagai ya peserta PKG ini. Ya memang awalnya memang berat sekali ya, saya dulu juga ya. Apakah saya bisa, apakah saya mampu? Gitu. Rasanya itu pokoknya kepala mau pecah gitu kan menghadapi, karena apa ya, kita bukan sendiri tapi ya terutama ya tadi yang menggerakkan komunitas belajar, mengajak peserta, membuat kegiatan, ya kita sebagai promotornya dia sangat
pusing sekali. Ya. Tapi dengan pelan-pelan, dengan berkolaborasi, interaksi, komunikasi dengan ya rekan sejawat, terus komunitas sesama peserta PKG, PJOK itu ya. Jadi ya banyak sekali memberikan semangat, yang memberikan umpan balik yang positif, sehingga apa yang menjadi tugas, menjadi beban tadi itu ya bisa terlaksana, bisa jalan. Ya diharapkan juga ya kepada kakak semua ya, meskipun seberat apapun ya pasti ada jalan keluarnya. Pasti ya ada solusinya begitu. Ya. Kalau bisa berkolaborasi, berkomunikasi dengan yang lainnya gitu kan, bisa memberi yang lainnya, bisa memberi masukan. Tapi kalau hanya diam diri ya akan buntu gitu, tidak akan ketemu solusinya. Hal apakah dari bukti karya Anda yang dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Kira-kira apa, Kak? Oke. Kira-kira apa, Oke? Hal apa yang menginspirasi? Entah itu gaya mengajarnya, atau apa ya? Atau apa ya? Atau pemanasannya. Oke, dipersilakan. Hal apa? Izin jawab ya, Kak ya. Ya. Hal apa dari bukti karya Anda yang dapat menginspirasi guru lain jika diupload di PMM? Kalau saya rasa semua guru sudah bisalah membuat modul ajar. Hanya saja kalau tempat saya bikin Canva, jadi dibikin lebih menarik gitu Kak ya. Saya buatnya di Canva, jadi kalau biasanya itu kan di Word kayak gitu, kalau saya tak bikin di Canva Kak, jadi harus tampilannya lebih menarik dari saya. Jadi ketika melihat tampilannya itu sudah apa ya, penasaran, apa ini begitu kan. Jadi bisa menginspirasi guru lain, bisa menginspirasi yang melihat hasil karya kita. Dari tampilannya, bagus sekali. Ada isinya apa gitu. Iya. Padahal isinya ya sama saya rasa Kak. Mungkin yang lain malah lebih bagus mungkin. Jadi berbagi refleksi ya. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Ya, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi sudah disampaikan beberapa ya, sudah kita refleksi bersama ya. Jujurlah, tidak apa-apa ya mengakui kesalahan dan kesuksesan. Sikaplah selektif, tidak perlu menulis semua hal yang terjadi. Cukup ambillah peristiwa atau ide penting. Jadi dari hal-hal tersebut ya kita ambil hal-hal pentingnya saja ya, yang baik diambil, yang kurang baik ya bisa ditinggalkan. Yang baik ini bisa diterapkan di pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing. Lihatlah ke masa depan ya, renungkan inspirasi apa yang bermanfaat dari apa yang sudah dibuat untuk pengajaran PJOK. Yang lebih baik ke depannya yang didapat selama proses di PKG PJOK ini. Ya. Jadi ya kita sama-sama merenungkan, setelah itu mempelajari bersama ya apa yang sudah menjadi inspirasi ya, apa yang bermanfaat ya, pembelajaran seperti apa ya kita bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing, supaya apa ya, supaya anaknya bisa lebih bersemangat lagi ya. Nah, saya yakin ya apa yang sudah kita pelajari kurang lebih 3 bulan ini kakak semua ya bisa diterapkan di pembelajaran. Nah ini ya, salah satu tujuan refleksi adalah yang diantaranya satu, meningkatkan pemahaman diri. Refleksi kemarin disampaikan seperti acah ya. Nah, di sini yaitu tujuannya
meningkatkan pemahaman diri. Jadi apa yang kurang ya, dikurang di diri kita ya, bisa diperbaiki lagi. Refleksi pembelajaran membantu individu untuk mengenali kekuatan dan kelemahan kita ya, dengan diri dapat mengidentifikasi strategi ya, yang paling efektif untuk mereka. Nah, yang berikutnya ada peningkatan kualitas mengajar ya. Setelah tahu apa kekurangan kita pasti akan belajar, mengupgrade diri lagi ya, mengupgrade pengetahuan ya, mengupgrade ilmu ya, supaya pembelajaran kita meningkat. Terus yang ketiga ada pengembangan profesional, dan keempat pengembangan kreativitas dan inovasi. Nah, dengan adanya PKG ini kan ya, yang awalnya belum kenal, belum tahu, sekarang mungkin ada yang sudah kenal, bahkan sudah dekat gitu kan, sering nongkrong bareng dengan, jadi bisa berbagi ya kreativitas. Oh, saya ini belum pernah melakukan ini, bisa diambil dari temannya. Oh, bagaimana kalau ini diterapkan di sekolah saya gitu, pasti bisa menyenangkan, atau pesertanya, siswanya bisa semangat untuk mengikuti pembelajaran ya. Berikutnya, nah di sini ada pesan dan kesan. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pesan dan kesan. Kita kurang lebih ini yang pertemuan terakhir di Tatap Maya. Nah, nanti bertemu lagi insya Allah di minggu yang akan datang. Pesan-kesan, mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya, ada? Tidak ada. Ya, sebagai informasi ya. Oke, Kak Agus. Ya, izin ya Kak ya, untuk menyampaikan pesan dan kesan. Pesannya terkhusus untuk rekan-rekan satu angkatan PKG PJOK. Setelah kegiatan ini nanti, tolong silaturahminya tetap terjaga dan jangan sampai putus ketika nanti ada sesuatu hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, saling sharing, apalagi kita satu keluarga di PKG PJOK ini. Untuk kesannya, terima kasih kepada terutama fasilitator yang sudah membimbing, memfasilitasi kami sebagai peserta, dan terlalu rileks untuk menghadapi kami sebagai peserta yang terkadang terlambat dalam mengumpulkan tugas, sering mengingatkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dalam ketika kakak memfasilitasi pembelajaran ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Apa mungkin terwakilkan dari Kak Agus? Terwakilkan dari Kak Agus, Kak. Oke, saya sampaikan kembali lagi, kegiatan kita itu Tatap Maya hari ini terakhir di tanggal 10. Kemungkinan kita berakhir, semua pengambilan data dari fasilitator ditarik ke pusat itu kurang lebih tanggal 13 Kak ya. Jadi kalau bisa semua tugas-tugas yang belum selesai bisa diselesaikan. Tugas-tugas yang belum selesai, mumpung masih ada waktu, bisa diselesaikan. Gitu.
sebelum nanti tanggal 13 ya. Kalau lewat tanggal 13 kakak semua mengerjakan ya percuma begitu. Karena data yang dari fasilitator sudah ditarik ke pusat gitu. Ke BGP Lampung, bisa jadi ke Jakarta gitu, pusatnya. Nah, ini maksudnya apa ya? Ya, saya sering meworo-woro mungkin ada yang di Japri, di grup gitu ya, untuk segera menyelesaikan. Gitu. Kalaupun terlewat itu ya nanti resikonya ya ditanggung sendiri. Terus yang berikutnya nanti di sini ada kuesioner ya Kak ya. Kuesioner nanti mungkin bisa dimulai ya, sudah bisa dimulai kalau nggak salah tanggal 21 sampai tanggal 23 ya. Mumpung masih maksudnya apa namanya ya jangan terlalu lama begitu kan, nanti takutnya penilaian di atas itu menunggu gitu. Kuesioner saya udah ngisi, Kak. Ya maksudnya yang belum. Oh iya, oke. Terus nanti pokoknya setelah ini nanti ada kegiatan, ada informasi di grup ya, bisa di apa ya, jangan diabaikan begitu, nanti pasti ada lah, nanti ada info-info yang ada gitu setelah kegiatan ini. Dan untuk tanggal 17 ya, kalaupun tidak berganti ya, tidak bergeser, nah insya Allah nanti kita akan berkumpul kembali di GSG Menggala. Ya, di sana nanti kakak-kakak semua diminta berkumpul bersama ya, nanti semua ini 10 kelas ya, dari 10 kelas mungkin Kak Dwi Tristana mungkin suaminya sudah ngobrol atau malah belum gitu ya. Nanti kita insya Allah berjumpa di tanggal 17 di GSG ya. Kalau surat resminya belum ada ya, tapi dari BGP Lampung masih diproseskan, masih proses ya. Nanti kita berjumpa di sana, nggak tahu apa nanti di sana. Entah pembagian door prize atau apa, saya kurang paham. Ya. Jadi semua fasilitator nanti di sana ada pihak BGP, ada orang dinas, ada fasilitator, ada peserta yang ngumpul di sana. Ini kalau bisa hadir semua ya, kakak semua yang punya rencana untuk liburan ya mohon untuk ditunda dulu. Jadi setelah tanggal 17 ya Kak ya. Nanti pokoknya ditunggu saja ya apa namanya surat resminya ya. Kalau tadi sih ngobrol-ngobrol di grup Fasil ya, kalau nggak salah itu di tanggal 17. Kalau nggak salah hari Selasa hari Senin. Tanggal 17. Jamnya juga belum tahu ya jam berapa. Nanti bisa ditunggulah, dipantau terus grupnya. Oke. Di sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak, cukup Kak. Oke, sekali lagi saya pribadi mohon maaf ya sebagai fasilitator. Di sini saya sampaikan saya bukan orang pintar, saya bukan orang yang apa ya, yang bisa gitu ya. Di sini saya hanya sebagai apa ya, memfasilitasi kakak-kakak semua gitu. Jadi berhubung ya pelatihannya duluan saya ya, saya hanya disebutnya fasilitator gitu. Tapi bukan berarti saya orang yang lebih baik, lebih pintar daripada kakak-kakak semua. Jadi kita sama-sama belajar ya. Di sini apabila saya menyampaikan ataupun ucapan ya ada salah, ada kurangnya, pastinya banyak kurangnya ya.
Saya mohon maaf pada kakak semua, mungkin dalam tingkah laku kurang sopan ya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila tadi disampaikan Kak Agus ya, setelah selesai kegiatan ini ya, jangan sampai bubar ya, tetap jaga silaturahminya, kekeluargaannya. Siapa tahu ya pas ketemu di jalan atau pas ada kendala, ada apa kan bisa berkomunikasi dan bisa ya membantu yang lainnya. Terus lagi ya, apabila bertemu saya ya, bertemu saya dimanapun, entah di jalan, entah lagi makan atau lagi nongkrong atau di mana, kalaupun mungkin saya kurang paham, ya mungkin kakak yang paham bisa disapa gitu. Kadang kan ya pas apa gitu kurang paham, jadi ya bisa disapa atau ya diajak ngobrol. Ya, kalaupun tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri ya. Intinya tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk menggerakkan peserta didik, menggerakkan komunitas belajar, ya. Teruskan literasi geraknya, ya, meneruskan literasi gerak, ya, karena apa? Dengan gerak ya dapat intinya menyehatkan kita, ya. Tapi harus yang gerak tiap hari, jangan hanya seminggu sekali. Oke, Kak Rohyati mungkin ada ditanyakan? Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada fasilitator Kak Alam atas pembelajaran di PJOK ini. Alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat bagi kami. Dan apabila kami ada kesalahan pun, sekali lagi saya mohon maaf. Kami kadang-kadang saat Zoom telat, tadi dikatakan Pak Kak Agus, sekali lagi mohon maaf ya Kak Alam, sebagai peserta kami nakal, kurang disiplin. Nanti kita ketemu di GSG tanggal 17. Nanti mampir ya ke rumah. Rumahku deket Islamik. Oke, sebelum diakhiri ya, mari dibuka kameranya, kita bisa foto bersama ya untuk mengakhiri kegiatan kegiatan tatap maya kita. Ya, mungkin bisa untuk dibuka kameranya. Sabar Kak, sabar. Mana ini? Pak Dwi Batra, Kak Sulistiono. Ketemu ganteng. Yuk, Kak Kristiana, Kak Sulis, Hernina. Mana ini? Siapa yang mau foto? Sampai ganti baju ini mau fotonya. Ini Kak Sulis mana ini, Kak Sulis? Ayo, siapa yang mau foto? Siapa, Kak Agus? Ayo, difoto. Walah Pak Ketua goleki baju PKG to nyuwun dadak ning. Sawi yang kan salib iki. Yo, satu. Terakhir ya, Bang. Yo, sesuai ekspresi. 1, 2, 3. Oke. Jadi di GSG pakaian gimana ini? Pakai kuning aja Kak. Baju PKG lah. Loh, mana ini? Kalau pakai yang lengan panjang kasihan ke Agus. Kok
Nggak Lah, bisa. Pak Sulis baru muncul Yuk, iki piye to? siapa yang bisa mau foto? Yuk, Kak Agus atau Kak siapa yuk yang foto? Buat saya Yuk. bisa. Yuk, siapa? Print screen-nya gimana? Fotonya gimana? Oh, silakan Bang. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bagi kita semua. Ya, Ya. Kak. Amin. Sehat, tetap jaga literasi gerak. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fasilitator yang sudah mendampingi selama beberapa bulan.